Shalom pemirsa CB Indonesia. Senang dan bahagia rasanya kita bisa kembali dipertemukan Tuhan di dalam bacaan bersama Tuhan di waktu fajar ini. Dan yang kali ini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak pernah diberikan kebebasan untuk bersalah. Tapi kita diajarkan bahwa pada saat kita bangun, Tuhan sudah melakukan itu. Tuhan sudah menentukan itu. Dia memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih. Tapi kita kalau ingin berjalan dengan Tuhan, kita tidak boleh memilih hal yang salah, tapi harus memilih hal yang benar. Karena pada saat kita menentukan itu, kita sendiri menentukan akan kehidupan dunia kita. Jadi kalau kita ingin bebas dengan Tuhan, berarti kita harus menuruti apa yang ada dalam tuntutannya. Tapi kalau kita bebas menurut dunia, berarti kita sedang hilang dari kandang domba yang sudah Tuhan sediakan kepada kita. Jadi kali ini kita kembali diajarkan di dalam buku bersama Tuhan di waktu fajar ini halaman 58 yang dengan judul besarnya adalah kasih Tuhan tidak membebaskan yang bersalah. Dimana kalau salah dinyatakan salah, kalau benar dinyatakan benar. Itulah yang harus ada dalam prinsip kehidupan kita sehari-hari. Ayat intinya terambil dalam Keluaran 34 ayat 7 yang berbunyi, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jadi semua itu akan diizinkan Tuhan. Kalau kita melakukan kesalahan, Tuhan akan izinkan itu supaya kita bisa mendapatkan hukuman, supaya kita tidak melakukan kesalahan itu berulang lagi. Seringkali kita yang berjalan bersama dengan Tuhan, kita maunya yang aman-aman saja atau yang baik-baik saja. Dimana pada saat kita lakukan kesalahan, kita meminta kepada Tuhan, Tuhan, tolong dong bebasin saya dari hukuman ini. Padahal kesalahan itu kita yang lakukan tanpa campur tangan Tuhan, karena Dia memberikan kita kebebasan, kita melakukan kesalahan itu. Tapi pada saat kita sudah jatuh, kita meminta Tuhan untuk mengangkat akan hukuman itu. Sebab itu Tuhan kembali Dia ingatkan bahwa Dia tidak akan membebaskan orang yang bersalah. Dimana kalau kesalahan yang dibuat itu harus menjadi hukumannya, berarti dia harus menghadapi itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita melakukan kesalahan, berarti kita juga harus sanggup untuk menghadapi akan masalah itu, sehingga semuanya tuntas. Mau ada hukuman tidak ada hukuman, semuanya tuntas karena kita sudah melakukan akan kesalahan tersebut. Bacaannya, akan ada perubahan yang segera dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dunia dalam kejahatannya sedang didatangi oleh kehancuran-kehancuran, oleh banjir, angin topan, kebakaran, gempa bumi, kelaparan, perang, dan pertumpahan darah. Tuhan itu lambat untuk marah dan besar kuasanya, namun Dia akan membebaskan orang-orang yang berdosa. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Oh, kalau saja manusia mau mengerti akan kesabaran dan tahan menderitanya Tuhan, Dia sendiri harus mengekang sifat kealahannya. Jadi kita ini manusia, kita akan mempunyai suatu perubahan yang segera Tuhan berikan kepada kita. Pekerjaan-pekerjaan itu adalah pekerjaan yang mulia yang Tuhan sediakan kepada kita. Tapi kalau kita ingin berubah, kalau kita tidak berubah, maka selalu yang kita dapatkan adalah pekerjaan duniawi yang selalu kita rasa berat untuk kita rasakan. Tapi kalau kita meminta kepada Tuhan pekerjaan yang Tuhan mau supaya kita lakukan,
maka Tuhan akan siapkan pekerjaan-pekerjaan yang agung untuk kita lakukan. Dunia ini adalah kejahatan, di mana sedang didatangi oleh kehancuran. Dunia kita ini sedang didatangi oleh kehancuran karena akan terjadinya akhir dunia, di mana akan terjadi banjir, angin topan, kebakaran, gempa bumi, kelaparan, perang, dan pertumpahan darah. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita, di mana kita akan lalui itu semua kalau kita berjalan dengan Tuhan. Dan pada saat itu terjadi, kita harus percaya Tuhan yang menciptakan kita, dan kita hanya bisa berlindung kepada Dia. Contohnya seperti ayam dan telurnya. Pada saat dia bertelur, dia akan meninggalkan. Pada saat dia sudah mengeluarkan telur, dia akan berkokok atau berteriak-teriak bahwa dia sudah mengeluarkan telur itu. Pada saat dia sudah selesai mengeluarkan telur itu, dia juga akan pergi mencari makanan untuk dia makan. Dan pada saat malam, dia akan terus mengeram telur itu hingga pada akhirnya menetas telur itu. Pada saat sudah menetas, dia juga masih menjaga anak-anaknya itu sampai akhir-akhirnya anak-anaknya itu besar, baru dia lepaskan itu untuk bebas memilih. Begitu juga dengan kita yang dilakukan oleh Tuhan. Pada saat kita diciptakan, kita selalu dijaga, dan kita juga selalu diberikan kekuatan, sehingga pada saat kita sudah dewasa bersama dengan firman Tuhan, kita kembali diberikan pilihan. Apakah pada saat kita sudah dibebaskan, kita masih mau bersama Dia atau tidak? Kalau ayam, dia akan meninggalkan induknya sehingga dia bisa mencari pejantan lain dan dia bisa bersama dengan itu. Tapi kalau Tuhan, Dia membebaskan kita, Dia ingin kita tetap bersama dengan Dia. Tapi itu kita sendiri yang menentukan akan kehendak itu terjadi. Tuhan itu lambat untuk marah. Pada saat kita lakukan kejahatan, Tuhan berpikir dulu. Beberapa detik kemudian, baru Dia mengambil kesimpulan. Seringkali kita manusia, pada saat terjadi sesuatu, kita langsung mengeluarkan itu adalah kata-kata yang kasar. Tanpa kita ketahui, kita sedang membunuh akan karakter orang yang telah melakukan kesalahan itu. Tapi pada saat terjadi sesuatu, kita harus berpikir dulu, apa yang harus saya lakukan? Kalau kita berpikir secara jernih, maka kita akan mendapatkan jalan yang Tuhan mau. Tapi itu harus ada campur tangan Dia juga. Tapi kalau kita dengan cepat merespon, maka yang keluar itu adalah kedagingan kita atau sifat duniawi kita, sehingga kita melakukan dengan kekerasan. Kita akan mengucapkan kata-kata kotor, atau kita melakukan tindakan yang secara fisik, kita akan lakukan itu. Tapi di sini Tuhan, pada saat kita melakukan kejahatan, Dia berpikir untuk beberapa waktu, yaitu Tuhan itu lambat untuk marah, di mana Dia akan berpikir dulu. Kalau Dia marah, berarti itu kesalahan itu kita lakukan adalah kesalahan yang besar, yang Dia tidak pernah ajarkan kepada kita untuk lakukan itu. Tapi dengan besar kuasanya, namun Dia akan membebaskan orang-orang yang berdosa. Dia akan membebaskan kita dari dosa-dosa, di mana Dia memberikan dirinya untuk disalib. Itulah contohnya, Dia membebaskan kita dari dosa-dosa. Tapi Dia tidak akan membebaskan kita untuk melakukan kesalahan itu terus. Dengan Dia sudah hina, naik di atas kayu salib, Dia sudah membebaskan kita dari dosa kejahatan selama ini, untuk tidak ada lagi penyembahan melalui pengorbanan domba. Tapi karena Dia adalah domba yang sudah melambangkan domba, Dia sudah menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Dia mengatakan kepada kita bahwa tidak akan ada lagi pengampunan melalui domba, pengorbanan domba. Tapi pengampunannya adalah kita berubah, tinggalkan yang kita sudah lakukan selama ini, dan kita berbalik arah kepada jalan yang Dia sudah berikan kepada kita. Tuhan itu ajaib. Dia berjalan di dalam puting beliung, badai, dan awan adalah
debu kakinya. Di mana pada saat terjadi sesuatu, Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Dia sedang berjalan pada saat terjadi angin puting beliung, dia juga ada di tengah-tengah itu. Pada saat badai dia juga berada di tengah-tengah itu. Dan di awan dia sedang meletakkan kakinya. Itu adalah debu kakinya yang disebut itu adalah awan. Di mana kuasanya sangat ajaib, tidak terlihat. Tapi dia tidak terlihat, tapi awan itu terlihat. Pada saat kita melihat awan, yang kita ketahui adalah gumpalan putih yang terlihat, tapi kita harus mengetahui bahwa itu adalah tumpuan kaki yang sedang Tuhan injak, itu adalah awan. Jadi kita harus percaya kepadanya karena dia datang untuk menyelamatkan kita dan membebaskan kita daripada dosa. Pada saat dia menginjak pada awan itu, berarti dia sedang mengintai atau melihat kita, umat-umat manusianya yang ada di dunia ini, apa yang kita lakukan sekarang dan apa yang kita pikirkan sekarang itu dia sudah mengetahui akan maksudnya. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita harus berpikir dulu, Tuhan sedang melihat kita. Dan juga itu yang kita lakukan adalah jalan menurut dia atau tidak. Kalau tidak menurut dia, maka kita minta Tuhan jauhkan itu. Lalu kita ingin melakukan sesuatu, kita juga meminta kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan itu, berarti kita harus jalani. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan itu, berarti kita harus berhenti dan kita berbalik arah untuk cari jalan yang lain. Karena Tuhan itu punya banyak cara. Kalau pintu ini dia tutup, berarti masih ada pintu lain untuk dia bukakan kepada kita. Jadi pada saat dia sudah membukakan pintu itu, jangan kita masih memikirkan kembali ke tempat yang semula yang kita sudah pernah jatuh di situ. Tapi kita harus masuk ke pintu itu, lalu kita jalani pintu itu hingga pada akhir perjalanan itu kita bisa menerima apa yang Tuhan inginkan. Kalau saja manusia mengerti bahwa Tuhan menolak untuk disibukkan dengan kerusakan dunia dan masih tetap memberikan pengharapan dan pengampunan bahkan kepada orang-orang yang paling tidak layak sekalipun. Jadi Tuhan itu sedang sibuk untuk memperbaiki karakter kita di dunia ini, memperbaiki dunia kita yang jahat ini, dan dia juga masih tetap memberikan kita pengharapan dan pengampunan supaya kita umat yang ingin berjalan dengan Tuhan, kita kembali layak dan bisa disebut anak-anak Tuhan yang mau beriringan berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi panjang sabarnya tidak akan berlangsung terus, di mana kita lakukan kesalahan itu, diampuni, kita lakukan lagi, masih diampuni. Tapi Tuhan mempunyai batas kesabaran juga. Pada saat kita melakukan itu terus, berarti kita sedang melukakan dia dan kita sendiri memilih jalan untuk bisa menjauh dari dia. Tapi dia tidak pernah ingin untuk kita menjauh daripada dia. Dia ingin supaya kita bersama dengan dia dalam rangkulnya, sehingga kita kuat bersama dengan dia seperti anak dan orang tua selalu berada di lingkungan kehidupan mereka. Tuhan juga mau kita seperti itu. Siapa yang akan bersiap menghadapi perubahan yang begitu cepat yang akan terjadi dalam penanganan Tuhan akan orang berdosa? Siapa yang akan siap untuk melepaskan dirinya dari penghukuman yang pasti akan menimpa orang-orang yang melakukan pelanggaran? Di sini ada pertanyaan kepada kita. Apakah kita siap untuk menghadapi perubahan yang begitu cepat yang akan terjadi dengan penanganan Tuhan akan orang berdosa? Apakah kita siap untuk menghadapi itu atau tidak? Kita harus memikirkannya terus-menerus. Waktu berjalan, kita harus terus memikirkan itu. Dan juga siapa yang akan siap untuk melepaskan dirinya dari penghukuman yang pasti akan menimpa orang-orang yang melakukan pelanggaran. Apakah kita siap untuk menjauhkan diri kita daripada dosa? Kalau kita tidak siap, berarti kita sedang
ingin untuk melakukan pelanggaran terus-menerus. Tidak ada perubahan dalam diri kita. Jadi Tuhan memberikan kita pilihan, kita ingin untuk terus berada dalam pelanggaran, atau kita ingin menarik diri kita untuk keluar dari pelanggaran itu. Kalau kita menarik diri kita keluar dari pelanggaran itu, berarti kita sedang berusaha untuk hidup dengan Tuhan dan berjalan seiringan dengan Dia dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita tidak memiliki persediaan waktu selama seabad untuk melakukan pekerjaan mengamarkan dunia atau kebutuhan akan perubahan jiwa, kecerdasan yang paling efektif yang dapat diperoleh di sekolah Kristus. Jadi kita ini tidak memiliki waktu yang banyak untuk bertobat, tapi yang kita harus mengerti adalah kita dihidupkan di dunia ini bukan untuk mengamar dan menjadi orang-orang dunia yang baik, tapi Dia mau supaya kita hidupkan karakter Tuhan bukan karena mengamar. Dan juga ada kebutuhan akan perubahan jiwa kita, di mana kita haus akan perubahan itu, sehingga kita mau berubah sepenuhnya dan ingin hidup hanya kepada Tuhan. Kecerdasan yang paling efektif yang dapat diperoleh di sekolah Kristus. Jadi di sekolah Kristus lah kita kembali diajarkan akan efektifnya untuk kita menggunakan segala sesuatu itu pada waktu dan saat yang tepat kita lakukan, di mana kita mempunyai waktu untuk bertobat dan harus secepatnya untuk kita bertobat, karena Tuhan akan menghukum orang-orang yang sudah mengetahui waktu yang sudah dekat tapi tidak bertobat. Tuhan telah menyatakan kepada manusia mengenai tabiatnya dan caranya menangani dosa. Kuasa dan wewenang pemerintah dan ilahi akan digunakan untuk memadamkan pemberontakan. Namun semua manifestasi hukuman yang setimpal dan adil akan selalu selaras dengan tabiat Tuhan sebagai oknum yang berbelas kasihan, panjang sabar dan berkemurahan. Jadi Tuhan telah menyatakan kepada kita manusia mengenai tabiat dan caranya untuk menangani dosa. Dia akan melakukan caranya sendiri untuk menangani akan kejahatan yang kita lakukan itu. Jadi sekarang ini kita sedang berada dalam penentuan untuk memilih. Apakah kita memilih untuk menjauhkan diri kita dari pelanggaran, atau kita mendekatkan diri kita kepada pelanggaran. Kuasa dan wewenang pemerintah ilahi digunakan untuk memadamkan pemberontakan. Jadi adanya kuasa dan juga wewenang pemerintah, kita bisa redam atau pemberontakan itu bisa dipadamkan dan kita bisa kembali untuk berjalan secara normal seperti manusia biasa. Tapi pemberontakan itu selalu ada dalam diri kita. Pada saat tertentu kita akan selalu berontak, tapi karena adanya wewenang dan kuasa dari pemerintahan, maka itu akan dipadamkan dan juga diredam melalui hukuman-hukuman yang diberikan kepada kita. Namun semua manifestasi hukuman yang setimpal dan adil akan selalu selaras dengan tabiat Tuhan sebagai oknum yang berbelas kasihan, panjang sabar dan berkemurahan. Jadi hukuman itu akan selalu ada, dan juga hukuman itu setimpal dan adil dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, dengan tabiat Tuhan sebagai oknum yang berbelas kasihan dan panjang sabar dan berkemurahan. Dia akan menolong kita untuk bisa mencapai titik di mana kita harus meninggalkan pelanggaran itu. Jadi saat ini kita kembali diingatkan untuk berjalan bersama Tuhan dan tinggalkan kesalahan itu, karena Tuhan tidak pernah memberikan kita kebebasan untuk terus melakukan kesalahan, tapi Dia mau supaya kita bebas untuk tidak melakukan kesalahan. Jadi saat ini kita kembali diingatkan bahwa Tuhan itu maha ajaib, maha pengasih, panjang sabar dan juga bermurah hati.
Dia selalu datang meminta kita untuk kita meninggalkan itu, dan juga kita harus lakukan itu secepat mungkin supaya kita pada saat dia datang untuk menghukum orang-orang yang melakukan pelanggaran itu, kita didapatkan sudah tinggalkan akan kejahatan itu atau pelanggaran itu, sehingga kita bisa masih dibebaskan dan hidup dengan Tuhan beriringan sepanjang kehidupan kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Biarlah firman ini mengajarkan kita bahwa memilih kebebasan haruslah kebebasan yang tidak bersalah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Amin.